Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Zulfa. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan pelajaran Nahwu. Dan materi pembahasan yang ingin saya jelaskan kali ini ada 3. Yang pertama tentang isim, yang kedua tentang fi'il, dan yang ketiga tentang mubtada dan khobar mubtada. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang isim. Isim adalah lafaz yang menunjukkan makna bagi dirinya dan tidak berhubungan dengan waktu atau masa. Kemudian, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim itu ada 9. Yang pertama yaitu khofat, atau bisa juga disebut dengan baris di bawah. Misalnya, marortu birrojuli. Dari contoh ini, yang merupakan isim itu adalah birrojuli. Kenapa? Karena di dalam kata birrojuli itu ada tanda-tanda isim, yaitu khofat atau baris di bawah. Lalu, tanda isim yang kedua adalah tanwin. Misalnya, Zaidun atau Zaidan atau Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin ini adalah isim. Karena di dalam kata tersebut ada tanda isimnya, yaitu tanwin. Tanda yang ketiga yaitu alif lam. Misalnya, ar-rajulu atau ar-rajulani atau al-muslimuna. Tanda isim yang keempat adalah huruf-huruf khafat, atau bisa juga disebut dengan huruf jar. Misalnya, ilal madrasati. Alamat isim yang kelima adalah nun. Misalnya, rajulani, muslimani, mu'minuna. Tanda isim yang keenam adalah isnad. Isnad ini biasanya ada pada isim domir, seperti huwa, huma, hum, hiya, dan lain-lainnya. Tanda isim yang ketujuh adalah idofat atau bersandar. Misalnya, kitabu Zaidin. Tanda isim yang ke-8 adalah alamiyah atau nama-nama orang. Misalnya, Utsman, Fatimah, dan Ibrahim. Kemudian tanda isim yang terakhir adalah huruf-huruf qasam. Misalnya, wallah, tallah, dan billah. Jadi huruf-huruf qasam ini ada 3, yaitu waw, ta, dan ba. Kemudian di sini ada contoh isim yang tersusun dalam kalimat yang lebih panjang. Contohnya, jalasat tilmidhu amamal fasli. Nah, dalam kalimat ini ada 2 lafaz yang merupakan isim. Yang pertama adalah lafaz at-tilmidhu, yang kedua adalah al-fasli. At-tilmidhu itu dikatakan isim karena dalam kata at-tilmidhu ada tanda isim. Tanda isimnya itu adalah ada alif lam di awal kata at-tilmidhu. Kemudian al-fasli. Kenapa al-fasli itu menjadi isim? Karena di dalam kata al-fasli itu ada tanda-tanda isim. Tanda yang pertama itu adalah alif lam di awal katanya, dan tanda yang kedua adalah khofat atau baris di bawah. Kemudian contoh yang kedua, ya'kulus samakal quttu. Dalam contoh kalimat yang ini, yang merupakan isim ada 2, yaitu as-samaka dan al-qittu. 2 kata tersebut dikatakan isim karena ada tanda isimnya, yaitu alif lam. Kemudian kita lanjut ke materi pembahasan yang kedua, yaitu tentang fi'il. Fi'il atau kata kerja adalah lafaz yang menunjukkan makna bagi dirinya dan berhubungan dengan waktu atau masa. Tanda-tanda fi'il ada 4. Yang pertama, qad. Misalnya, qad aflaha atau qad qoma. Tanda fi'il yang kedua yaitu sin. Misalnya, saya kulu dan saya kulu. Tanda fi'il yang ketiga saufa. Misalnya, saufa ta'lamun. Kemudian tanda fi'il yang terakhir
yaitu ta'ut ta'nis sakinah. Misalnya dorobat. Tanda fi'il yang pertama yaitu qad. Qad ini hanya bisa masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Adapun tanda fi'il yang kedua dan yang ketiga yaitu sin dan saufa hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari saja. Dan tanda fi'il yang terakhir adalah ta'ut ta'nis sakinah. Tanda ini hanya bisa masuk kepada fi'il madi pada susunan yang keempat. Kemudian materi pembahasan yang terakhir yaitu tentang mubtada dan khobar mubtada. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat dan hukumnya selalu rofa. Sedangkan khobar mubtada adalah isim yang hukumnya selalu rofa dan disandarkan kepada mubtada. Khobar mubtada mengikuti mubtada ini dalam 3 hal. Yang pertama, jenisnya ini bisa mudzakkar, bisa muannas. Maka misalkan mubtadanya ini jenisnya mudzakkar, maka khobar mubtadanya itu juga harus mudzakkar. Dan apabila misalkan mubtadanya itu jenisnya muannas, maka khobar mubtadanya itu juga harus muannas. Yang kedua yaitu jumlah atau bilangan. Jadi apabila mubtadanya itu jumlahnya 1 atau isim mufrad, maka khobar mubtadanya itu juga isim mufrad. Atau misalkan mubtadanya itu jumlahnya 2 atau isim tasniyah, maka khobar mubtadanya itu juga mengikuti mubtada, yaitu juga jumlahnya 2 yaitu isim tasniyah. Yang ketiga yaitu hukum. Jadi mubtada ini hukumnya selalu rofa, maka khobar mubtadanya hukumnya juga selalu rofa. Kemudian contoh mubtada dan khobar mubtada. Contoh yang pertama, al-ustadzu alimun. Yang kedua, al-ustadzani alimani. Yang ketiga, al-ustadzatu alimatun. Yang keempat, al-ustadzani alimatani. Dalam contoh yang pertama, mubtadanya itu bilangan atau jumlahnya itu ada 1 atau isim mufrad, maka khobar mubtadanya itu juga bilangannya 1 yaitu juga isim mufrad, dan jenisnya juga harus sama yaitu mubtadanya mudzakkar, maka khobar mubtadanya juga harus mudzakkar. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih.